Aku agree. Kenapa agree? Karena kadang kita di dunia kerja tuh butuh benchmarking sebenarnya. Especially buat teman-teman kita yang fresh grad. Kadang tuh kita nggak tahu sebenarnya kita tuh dihargain berapa sih gitu. Jadi the only way kayak aku tahu nih realnya tuh seperti apa salary aku di lapangan ya by benchmarking teman-teman aku juga gitu. Halo semuanya, di episode ini kita akan membawakan Agree to Disagree. Dan di perdana video ini kita kedatangan Kak Firda dan Kak Reza sebagai Business Development di Across. Hai semuanya. Halo. Hai. Jadi sebelum dimulai, aku jelasin mekanismenya dulu ya Kak dari games ini. Jadi nanti aku akan memberikan statement yang akan Kakak agree atau disagree nih yang aku kasih statementnya. Boleh agree atau disagree sambil angkat propertinya, dan nanti ada voting dari kita atas dari statement yang kakak ini. Terus nanti dari voting yang akan kita berikan, nanti ada hukumannya kalau votingnya itu dikit Kak. Jadi kita ada surprise untuk kakaknya untuk minum. Tapi rulesnya nggak boleh dicium ya Kak, harus langsung minum. Curiga ya. Kalau Mas Reza semua jenis minum bisa diminum sama dia, jadi nggak apa-apa. Berarti bisa. Ntar kalau aku yang kalah kamu yang minum ya. Tenang, apapun untuk kamu deh. Oke, kita mulai ya Kak. Oke. Statement yang pertama. Nih, statementnya, manajer atau atasan tidak memiliki tanggung jawab dalam perkembangan karir seseorang. Apakah itu agree atau disagree nih? Disagree. Aku dulu apa kamu dulu? Kamu dulu. Oke, disagree. Menurut aku manajer itu bertanggung jawab atas perkembangan karir timnya. Karena gimana pun juga tim-tim ini kan ngelihat manajernya nih, gimana cara proses dia dalam bekerja, terus juga step-step apa sih yang harus dilakukan supaya lebih advance lagi nih dalam perkembangan karirnya. Jadi menurut aku as a leader, as a manager itu punya tanggung jawab yang cukup signifikan sih dalam perkembangan karir seseorang gitu. Apalagi kalau orang tersebut tuh fresh grad gitu. Jadi kan mereka pasti ngelihat banget nih atasannya tuh udah sampai mana, gimana caranya dia bisa ada di titik itu, step-step apa aja sih yang harus kita ambil gitu. Jadi aku very disagree ya. Kalau aku setuju, karena kenapa? Setiap karyawan itu kan memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya. Jadi emang dari atasan atau manajerial itu akan membantu. Tapi yang bertanggung jawab secara langsung terkait dengan pribadinya masing-masing yaitu karyawannya masing-masing itu juga. Jadi di sini untuk manajer hanya membimbing bagaimana caranya untuk mereka bisa menaik. Tapi yang akan melakukan semuanya itu dari diri masing-masing. Gitu sih. Ya gimana pun juga kan dia tuh nggak tahu lah perkembangan karir dia tuh seperti apa kalau nggak dari manajernya dong yang kasih tahu. Pasti. Manajernya yang showing gitu. Ini loh step-stepnya abis ini begini. Itu kan dibimbing kan? Iya betul. Itu dibimbing. Tapi yang akan melakukan semuanya itu pasti dari personalnya masing-masing. Jadi gini, manajer ataupun leader itu hanya menginformasikan terkait, oh kamu pekerjaannya A, B, C, D, E. Dengan kamu bekerja A, B, C, D, E, kamu bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Oh I see. Jadi menurut Mas Reza secara profesional dia memang tidak punya tanggung jawab. Secara langsung. Oke, tapi menurut aku secara moral atau personal harusnya sih seorang manajer punya tanggung jawab moral ya atau tanggung jawab moral personal. ya saya setuju. Iya kan? Tapi kalau secara realitanya ya manajer hanya bisa membimbing tapi tidak langsung yang langsung membantu secara istilahnya saya lupa nih. Pokoknya dia hanya bisa membimbing tapi tidak yang secara personal. Kayak itu kan tanggung jawab masing-masing dari personalnya. Kalau misalkan dari personalnya tidak mau mengikuti daripada bimbingan dari manajernya atau leadernya, ya udah. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi aku harus ngapain? Harus drinking. Ini boleh pilih gitu. Ini boleh pilih minumnya yang mana gitu. Boleh dong. Ini sekarang nih diminumnya? Iya. Aku tahu. Kamu mah jago ya pasti. Ini langsung pilih. Langsung one shot ya? One shot ya.
Kolak. Itu mah enak dong. Kayak bentuknya beda sih. Jangan ada jamu deh. Gue curiga iya sih. Nah, statement yang kedua ya Kak, jangan cari sahabat di tempat kerja. Cukup sebagai rekan kerja yang profesional. Apakah itu disagree atau disagree? Disagree. Kamu dulu dong, gantian. Oke. Karena gini ya, teman ataupun rekan kerja di kantor atau di perusahaan, kita lebih baik ya hanya sebagai profesional. Kenapa? Kadang-kadang ini dari pengalaman pribadi juga sih, kadang-kadang ya kita tidak bisa terlalu percaya dengan orang yang ada di kantor kita. Bisa jadi apa yang kita sampaikan secara pribadi ya, karena istilahnya gini, kita pasti akan ada unek-unek ya terkait dengan manajer, terkait dengan manajemen ya. Kalau kita yang terlalu terbuka banget, bisa jadi itu akan ditersampaikan dengan pihak yang terkait. Itu sih, makanya saya nggak, lebih baik sebagai profesional rekan kerja aja. Jadi nggak boleh ya cari sahabat di rekan di profesi Iya, kerja karena ya? agak takut sih sebenarnya. Worry aja. I see. Kalau aku disagree, because gimana pun juga kan kita sama orang-orang ini tuh literally more than 8 hours ya setiap harinya. Terus juga 5 hari dalam seminggu. Maybe juga weekend kita bisa juga ketemu sama teman kantor kita. Jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang spending time-nya itu akan sangat lama sama kita gitu. Lebih dari sahabat-sahabat kita sebenarnya. Dan most of all, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sharing our pain. Gimana ya, karena kita kan satu rekan kantor nih ya, rekan kerja, which is kita tuh sama nih painnya tuh lembur lah segala macam. Jadi orang-orang inilah yang paling ngerti kita gimana susahnya kita gitu. Kalau itu setuju. Yes. Cuman terkadang apa yang terlalu kita sampaikan itu bisa bahaya ataupun jadi bumerang buat kita sendiri. Karena gini, kita di kantor itu bersaing, tapi kita nggak tahu nih rekan kita itu mereka maunya bersaing secara sehat atau secara tidak sehat. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya balik lagi ke personalnya masing-masing Itu pasti, dong. pasti. I mean, Cuman kebanyakan seperti itu kan. Pengalaman ini deh, gak usah pengalaman pribadi kamu, mungkin dari teman-teman kamu. I see. Justru karena pengalaman pribadi aku ngerasa kayak sahabat di kantor itu kadang bisa lebih apa ya, lebih deket daripada sahabat biasa karena setiap hari kita spending time together, kita ngeluh bareng gitu. Tapi ya mungkin ada hal-hal yang nggak usah diomongin gitu, yang tadi Mas Teguh bilang. Bukan berarti nggak bisa, lebih ke jaga limitasi aja gitu. Tapi beda dong dengan sahabat kita di luar kantor yang bisa kita mengutarakan semua isi hati. Tapi nggak semua sahabat tuh kita bisa ngeluarin semua isi hati loh. Betul. Cuman kalau dengan sahabat rekan kantor ataupun itu kan misalnya ya, limitasinya akan lebih banyak dibandingkan dengan sahabat kita yang di luar. Betul. Justru kalau teman kantor kita bisa ngomongin seluruh hal kecuali masalah kantor. Maksudnya masalah kantor bisa juga, tapi yang spesifik gitu nggak bisa lah. Cuman kan dengan teman kantor bisa ngomongin sebatas keluarga, kantor. Bisa ngomongin keluarga juga kan? Keluarga cuma sebatas keluarga yang tidak bisa secara mendalam. Bisa dong, kenapa nggak bisa? Kan teman kantor nggak ada relate sama keluarga kita. Benar. Nah. Cuman kan kadang-kadang Berantem ini. tapi ya gitu aku disagree sih, because I can be a best friend with my workmate sih. Oke, aku tetap agree sih. Gitu. Oke. Daripada berantem ya. Iya. Udah selesaiin Silakan aja ya. Kita berantem lagi abis ini. Tolong tim disagree. Serius bisa banget loh. Teman kantor tuh bisa banget. Kak Reza ya, nah Kak Reza boleh minum dari Boleh aku pilih nggak? Enggak mau. Ini kayak direview lagi yang ini. Ini deh. Ini kayak terlalu pekat gitu, serem. Takut nih gue. One shot dong. Anjir, ini apa? Ini pakai kecap. Ada kecapnya. Damn. Pip ya, ada pip ya. Oh my god. Oke, Oh my god. Oh my god. Oh my god. Coba dikit ya. Ih, parah banget. Dia suka yang gitu-gitu. Oh iya kecap. Iya.
Segmen selanjutnya nih Kak, buka-bukaan gaji dengan rekan kerja yang satu posisi itu diperbolehkan dan enggak masalah. Agree or disagree? Agree. Kayaknya aku unpopular opinion banget sih. Ini kamu aja dulu. Aku disagree karena gini, kadang-kadang walaupun kita satu level, tapi akan adanya perbedaan. Ya walaupun perbedaannya itu nggak terlalu signifikan, tapi kan istilahnya itu akan membuat teman atau rekan kita itu merasa kalau kok gue cuma dapatnya segini, gue dapatnya segini, istilahnya gitu. Membuat mereka jadi kayak kayak bisa jadi down juga karena memang gaji yang diterima mereka lebih sedikit dibandingkan temannya. Jadi lebih baik kalau masalah gaji sih lebih ke personal aja masing-masing sih. Oke, aku agree. Kenapa agree? Karena kadang kita di dunia kerja tuh butuh benchmarking sebenarnya. Especially buat teman-teman kita yang fresh grad. Kadang tuh kita nggak tahu sebenarnya kita tuh dihargain berapa sih gitu. Jadi the only way kayak aku tahu nih realnya tuh seperti apa salary aku di lapangan ya by benchmarking teman-teman aku juga gitu. Teman-teman aku yang kerjanya nih sama nih kayak aku gitu. Pasti kan ya nggak bikin salary beda jauh dong. Jadi dari situ aku tahu berarti rate untuk posisi ini di industri ini tuh sekian gitu. Dengan ya tadi aku bilang by tanya gaji teammate kita gitu. That's why aku agree sih karena sometimes tuh ya kita butuh orang buat ditanyain hal tersebut gitu loh supaya kita tahu nih salary kita tuh bener gak nih, apa kita underpaid atau kita overpaid gitu. Ada gak sih overpaid? Enak banget ya overpaid ya. Kayak gitu maksudku kadang tahu gaji orang ini tuh cukup helping gitu. Jadi kita bisa value diri kita sendiri gitu. Especially for fresh grad ya. Iya. Karena gini loh, kita boleh mengetahui terkait dengan salary dari aku nggak setuju masalah dia harus tahu mengenai rekan kerjanya yang satu kantor. Dia bisa mencari informasi terkait dengan salary itu di luar company mereka, atau mereka bisa googling untuk mengetahui tentang benchmark mereka di posisi itu tersebut berapa. Kadang googling aja tuh masih suka terlalu itu. Cuma kan si anak ini harus menganalisa mereka dengan experience sekian, dengan dengan posisi yang dilamar apa, jadi kan mereka bisa ngambil average-nya. Jadi so we have to play in average salary gitu. Iya, jadi kan gini, kalau misalkan gak shoot for the star gitu. Gini, karena kadang-kadang kalau kamu tanya di satu teammate kamu, yaitu akan terjadi permasalahan kesenjangan sosial lah bisa dibilang ya. Jadi bisa, ya kalau orang positive thinking. Tapi kalau orang yang negatif, yang mudah down, mereka pasti akan down. Jadi istilahnya mereka jadi nggak perform dalam bekerja. Or maybe they can evaluate themselves gitu loh. Kayak, si ini kok dapat ini, kok gue dapatnya segini. Padahal kita satu peers gitu, maksudnya satu posisi gitu. Mungkin dari situ dia bisa evaluate. Ternyata dia dulu lebih lama nih pengalamannya dari gue, atau ternyata tanggung jawab dia di kantor sebelumnya lebih gede, that's why dia dihargain lebih gede. Hal seperti itu kan justru penting, bukan? Seharusnya kalau dia udah berpikiran seperti itu, dia udah bisa harus bisa lihat kan, ternyata teman satu kantor saya selevel, ternyata dia experience-nya sebelumnya udah ada. Ya wajar dong kalau misalkan memang di pikiran mereka gajinya akan lebih gede. Betul. Tapi kalau misalkan selevel yang experience yang sama, kalau misalkan dia mengetahui temannya itu ternyata gajinya lebih besar sedikit nih, pasti akan ada pikiran nih, kok gue beda. Kan dia bisa evaluate lagi di situ. Evaluate-nya di mana? Ya cari tahu apakah yang tadi aku bilang, ternyata sebelumnya mereka sama-sama 2 tahun nih, tapi ternyata di sebelumnya mungkin tanggung jawab si orang ini lebih banyak gitu, jadi dia hargain lebih, kan bener kan? Tanggung jawab lebih banyak. Atau ternyata si temannya ini pendidikannya jauh lebih bagus daripada dia walaupun mereka posisinya sama. Bisa juga kan? Pendidikan gini, kadang-kadang di company itu dia mulai pendidikan, cuman dari saat ini kan mereka kebanyakan company sekarang kan lebih melihatnya dari experience-nya dibandingkan pendidikan.
Karena gini, ada orang yang tamatan D3 dengan S1 gajinya bahkan lebih besar D3 karena pengalaman. Kalau kita ngomong ini kayak banget panjang deh. Karena bisa banget, oke kayak gitu, cuman D3 ini pasti stuck di level tertentu doang. Sedangkan anak S1 ini... Kalau pengalaman dia lebih hebat dibandingkan S1, dia bisa lebih maju dibandingkan But in several perusahaan, D3 ini cuma bisa stuck yang tadi aku bilang di level tertentu doang. Oke, setuju. Nah, bener kan? Kalau corporate setuju. Tapi kalau dunia startup ataupun dunia ya kayak digital saat ini, kalau si anak ini bisa memberikan perform yang bagus, dia bisa lebih maju dibandingkan yang sekolahnya lebih bagus gitu. Ya bolehlah nanti netizen aja yang komen. Tapi itu aku agree for benchmarking. apa ini? Ya inilah. Yeay. Silakan Pak. Bu. Yang ini aja boleh kayaknya. Ini apa lagi? Kita enak kok jamu. Sampai Yes. enggak mas setengah. Bisa. Boleh. Emansipasi soalnya. Oh, pas ini ilustrasi ya. Aku belum makan masih perut. Sama nih. Aslinya ya. Udah habis ya, geng. Serius habis itu, Mas? Gimana? Itu perut. Oke. Request kenaikan gaji dengan alasan dapat offer yang lebih tinggi itu wajar dan profesional. Agree or disagree? Agree. Aku duluan ya. Agree karena ya itu wajar banget di dunia profesional kayak sekarang. Kalau emang ada company yang nge-value kita sekian gitu, sebegitu besarnya, berarti kenapa enggak company kita yang sekarang juga meng-value kita di price yang sama gitu, di salary yang sama. I mean kan pasti udah pengalamannya juga udah berjalan gitu, that's why dia dapat offer lagi lebih tinggi lagi gitu. Menurut aku itu wajar banget sih kalau kita counter offer ke company kita buat dapetin salary yang sama gitu. Request kenaikan gaji kan gini, let's say Mas Reza dapat gaji misalkan 5 juta gitu kan, terus dapat offer 7 juta gitu dari company lain. Ya kalau emang Mas Reza berminat buat stay di company tersebut, ya bisa banget buat counter offer ke company gitu kan, maksudnya company kita ya. Aku dapat offer sekian nih dari company B, bisa nggak bayar yang sama gitu. Kalau ternyata dia nggak mau kasih value yang sama, ya udah Mas Reza move aja, berkembang lagi ke company lain gitu. Oke, kadang-kadang kan gini, kenaikan gaji itu Different ya sama kenaikan gaji ya? ini kan offer. Oh maksudnya? Ya jadi kan dia mau resign karena dapat kenaikan gaji. Iya, Ya gajinya kan? lebih gede dari Gajinya lebih gede. sekarang. Cuman kadang-kadang gini, kita jadi kayak nggak profesional aja sih. Karena apa? Karena kita itu hanya diukur dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk skill kita, pengalaman kita. Itu akan kamu lebih dihargai kalau kamu mendapatkan tawaran dari skill kamu, dari pengalaman kamu, daripada kamu mendapatkan tawaran dari kenaikan gaji. Tapi balik lagi ya, kalau emang Kan ternyata dengan pengalaman kamu, dengan skill kamu, otomatis gaji akan mengikuti. Oke, tapi kadang tuh banyak banget company yang kita udah lama banget di situ tapi kenaikan gaji paling cuma sedikit gitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu yang secara personal kita harus sadar dong. Oh, gue udah lama banget nih di company ini tapi kok gaji nggak naik-naik. Ya udah, it's time to move, atau ya itu counter offer. Ini lo gue dapat offering segede gini, lo mau nggak naikin gue segede gini gitu. Balik lagi, kita as a personal harus lihat juga nih perkembangan karir kita. Kalau ternyata kita udah lama di company tersebut, ya menurut gue wajar-wajar aja kalau dia minta kenaikan gaji. Tapi itu, kalau ternyata dia baru 2 bulan gitu di company yang ini, terus dapat offering lagi lebih gede, ya kalau dia mencak-mencak gitu, ya it's not good for your experience. Oke, kalau itu setuju. Betul kan? Tapi kalau dia yang benar-benar mencari mencari kerja di tempat lain dan mendapat offer cuman gara-gara kenaikan gaji, itu nggak profesional. Tapi dia harus dilihat dari skillnya, pengalaman dia kerja seperti apa, gaji itu akan mengikuti. Ya reminder ya, harus tahu value diri sendiri juga gitu. Apakah ini time buat
minta counter offer atau ya emang tetap harus gali dulu nih di company yang lama, skillnya di develop lagi gitu. Tapi ada yang lebih unggul. Ya gue langsung ini ya. Oh, curang banget. Emang dirimu tuh selalu dapat ya masih kesel. Not fair. Harusnya ini aku disedi aja biar aku minum yang enak. Oke, damn. Attitude lebih penting dibandingkan skills dan hasil yang diberikan. Agree or disagree? Agree. Attitude lebih penting. Disagree. Terus dulu. Ya, gini. Kadang-kadang skill itu kan bisa dipelajari ya. Skill itu bisa dipelajari. Attitude itu susah untuk dipelajari karena apa? Attitude itu dari lingkungan kita, dari yang pribadi kita. Jadi kalau misalkan memang attitude kita kurang, tapi punya skill, itu akan susah sih ke depannya ya. Jadi lebih baik dia memiliki attitude yang baik, tapi dia mau belajar untuk mempelajari suatu skill itu lebih bagus. Oke, aku disagree. Karena balik lagi setiap orang kan beda-beda gitu dan nggak semua orang tuh born to be blind juga gitu kan. Jadi menurut aku as long as dia melakukan skillnya atau tanggung jawabnya dengan baik dalam company tersebut, dalam tim tersebut, menurut aku ya nggak apa-apa sih, dilanjutin aja. Kalau cuman mau nerima orang dengan oh iya dia anaknya gampang nih berteman sama yang lain, terus juga baik hati, tapi dia skillnya nggak ada gitu kan, itu juga kan jadi masalah juga gitu. Jadi ya, menurut aku kan dalam melakukan suatu pekerjaan kan skillnya kan nggak yang kosong-kosong banget sih menurut aku. tapi merubah merubah attitude tuh juga Susah kan? susah, tapi kan setiap orang beda-beda juga ya, nggak mungkin kayak cuman nggak diterima cuman karena attitude-nya tuh jelek gitu. Menurut aku ya kalau ngomongin attitude, maksudnya adalah limitasi yang memang ya kita tahu lah mana yang titik wajar, mana enggak. Kalau emang attitude-nya itu dia suka mencuri atau dia gimana-gimana yang lewat batas wajar, ya itu of course kita nggak bakal terima gitu kan. Cuman kalau memang attitude-nya introvert atau nggak suka bergaul, menurut aku we still have to keep it gitu. As long as dia masih kasih kontribusi secara kuantitatif ya, maksudnya dia bisa generate revenue, terus skill dia juga masih oke banget, I will still keep it. Aku di sini bukan mengenai attitude yang mengenai introvert, extrovert, tapi lebih ke attitude yang dimana dia cara dia menempatkan diri di suatu perusahaan, di suatu perkumpulan yang dimana itu yang tidak bisa terima, misalkan seperti gini, dia yang terlalu over atau dia yang terlalu menyombongkan diri atau segala macam lah, yang dimana dia cuma bisa berkata-kata seperti itu tapi skillnya itu no gitu. Jadi lebih baik attitude-nya diperbaiki dengan dia juga sembari mempelajari skill. Jadi attitude itu lebih penting gitu. Nah kalau kamu misalkan gini, mendapatkan atasan dengan attitude, otomatis kan misalkan ini anak, misalkan dia dengan perform bagus, dengan skill-skill yang bagus, tapi attitude-nya tetap belum bisa diperbaiki, dia akhirnya menjabat suatu jabatan, manajer atau segala macam, kamu dibawahi dengan manajer dengan attitude yang kosong, menurut kamu gimana? Aku as a CEO ya, as a founder, bukan as a CEO. Iya, sebagai tim sih ya itu resiko sih ya. Cuman balik lagi, kalau emang dia ternyata kerjanya bagus banget dan emang bagus untuk perusahaan, menurut aku tapi attitude masih tetap harus lebih utama. Susah lah cari orang yang paket lengkap. Benar. Kan di sini kan bukan aku bilang dia harus punya paket lengkap dengan attitude bagus, skill bagus, enggak. Di sini aku bilang adalah attitude itu harus lebih penting daripada skill. Skill itu bisa dipelajari. Jadi sembari dia bekerja, skill itu dia bisa pelajari. Tapi kadang company ada yang nggak punya waktu buat nunggu nih orang. Jadi anak ini harus lebih cepat. Iya, berarti susah juga kan kalau emang dia nggak punya skill di awalnya yang bagus. Bener. Tapi kan misalnya gini, manusia, kita bekerja itu otomatis kita punya pendidikan. Yes.
Nah, otomatis si anak ini nggak mungkin yang punya nol banget skill. Pasti dia ada dong skillnya. Nah, tinggal kita kembangkan. Kita ada tim HR yang bisa mengembangkan semua. Mereka bisa buat training. Mereka bisa buat apa kayak dia bisa, ya ada beberapa perusahaan juga menyekolahkan. But I still ya, kalau punya tim yang memang dia secara attitude B aja, nggak yang lewatin batas ya, B aja, tapi skill dia oke. B aja itu seperti apa? Ya yang tadi aku bilang, mungkin dia mungkin sombong, bisa kan kayak, gue gini, that's fine gitu. Kalau cuman kayak gitu, selama dia memang skillnya oke, gue tetap keep it. Menyombongkan. Iya. Enak nggak? Enak, tapi that's okay gitu ya. It doesn't matter to my life gitu. Dia emang karakternya gitu, ya udah. Yang penting kan dia ada kontribusi ke perusahaan. Emang kerjanya cepet, satu-satu ya gue sih oke banget. Gitu. Oke. Ya? Ding. Udah ini mah. Kareza. Yeay. Sebelah. Bener kan? Yes, I know, bentukannya beda. Thank you. Udah udah main agree dan disagree with us. Saksikan episode kita selanjutnya ya. Ya, oh ya, bagi teman-teman yang mau cari kerja, jangan lupa untuk sign up di ekrut.com/sign-up ya. Oke, dijamin dapat kerja. Semangat!